Karena waktu kecil ada beberapa kejadian fenomena yang membuat dia yakin kalau dia kekurangan. Kalau dari kecil dia nggak ada kejadian yang membuat kepalanya berkonklusi kalau aku kurang sesuatu, ya sampai sekarang dia kaya. Makanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Betul itu. Kaya makin kaya. Kalau orang miskin berusaha kaya, berarti dia sedang mengabadikan Kemiskinan. dirinya yang miskin. Melegitimasi bahwa dirinya miskin. Ya kan? Iya. Semakin dia berusaha kaya, semakin dia miskin. Karena dia sedang membenarkan bahwa dia miskin. Iya. Makanya backfire kan di situ kan. Backfire. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah itu. Termasuk yang naik turun ya. Mungkin sekarang dapat rezeki banyak, omset naik 100%. Beberapa bulan kemudian turun lagi gitu. Itu. Sama. Sama aja. Itu salah satu efeknya ya. Salah satu efeknya. Efek rasa kekurangan. Rasa kekurangan. Karena ini tak lihat agak tricky ya. Jadi banyak teman-teman tuh kadang, wah kita bersyukur nanti biar hidup kita bahagia. Itu kan termasuk ada sebuah tujuan ya. Kalau orangnya dari awal udah kaya, dia bersyukur tambah kaya. Tapi kalau miskin, bersyukur tambah miskin. Kenapa? Karena bersyukur kalian adalah hasil reaksi dari perasaan kalian yang merasa miskin. Berarti kalian sedang membenarkan kalau kalian miskin. Akhirnya ya kalian miskin beneran, tambah miskin. Tambah miskin. Iya. Bersyukur oleh. Lah ya, sing miskin terus gimana? Ya, bersyukur disadari sensasinya, dibiarkan sensasinya apa adanya. Ketika dibiarkan, lama-lama ganti. Tiba-tiba secara natural muncul syukur yang tidak diupayakan, baru benar. Itu gampang hasilnya. Ya. Iya. Afirmasi apa visualisasi kan tidak membantu ya. Kalau orang kaya afirmasi makin kaya. Kalau orang miskin ya makin miskin meskipun afirmasinya kaya. Nah, ini yang merasa miskin pasti tambah kayak dijelep-jelep ya. Ya ini waktu yang nyadari ya. Waktu yang cepat, waktu yang tepat ini. Waktu yang tepat. Oke. Ganti, Mas. Lanjut Mas. Ya, oke. Ini trial. Iya. Ini pendatang baru. Ya, pendatang. Fresh ini, pertanyaannya fresh. Ya. Dari Tuban. Ya, dari Tuban dia subscriber masih SMA dia. Oh, alah. Ya, masih SMA tapi kerjanya udah ini namanya Mas Yohan. Silakan curhat-curhat apa gitu. Coba. Ya. Baik Mas Riko. Halo. Sebelum saya mulai di pertanyaan saya sendiri, ini ada pertanyaan dari subscriber Ngaji Roso juga. Bagaimana cara letting go terhadap ibu kandung yang negatif terus? Jadi ini orangnya satu rumah sama ibu kandungnya, tapi sikap ibunya tuh nggak suka sama dia. Di matanya dia selalu salah di mata ibunya. Karena menurut ibunya itu udah paling baik sendiri dan udah paling segalanya, Mas. Gimana cara ngadepinya? Cara ngadepinya ya nggak usah dihadepin. Jadi ini tentang diri kalian sendiri, bukan tentang ibu kalian. Jadi ketika kalian merasa nggak nyaman sama tingkah laku ibu kalian, bukan kalian malah berusaha merubah ibu kalian, tapi sadari rasa tidak nyaman kalian. Entah nanti tayangan ibunya berubah ataupun nggak berubah, kalian tetap bahagia. Ya kan? Mending gitu kan? Daripada kalian berusaha merubah, nanti ibunya berubah, tapi kalian tetap nggak bahagia. Tapi biasanya ketika kalian sadari rasa nggak nyaman, ibunya tiba-tiba berubah. Kebanyakan gitu. Mungkin. Oke? Mungkin. Maybe. Jadi kata-kata yang paling jujur itu adalah mungkin. Karena tidak ada yang pasti. Jadi maybe. Mungkin kalian akan kaya, mungkin enggak. Mungkin kalian akan miskin, mungkin enggak. Enggak ada yang tahu. Mungkin kalian akan cerai, atau mungkin enggak. Mungkin kalian akan menikah, atau mungkin enggak.
ya kan? Ya. Jadi mungkin ini mengandung kata yang sangat powerful menurutku. Karena apa? Ketika kalian mungkin, kalian cuma main-main. Main-main. Ya kan? Mungkin kan? Kalian nggak kepikiran wis kalau mungkin. Ya. Tapi kalau sampai dibilang gini, Mas, nanti kamu umur 25 pasti mati, kepikiran kamu sudah. Kalau aku cuma bilang, Mas, kamu kayaknya umur 25 mungkin mati. Kayak lalu doang kan. Iya. Tapi biasanya yang gitu mati. Jadi aku mungkin lebih ini, kata mungkin itu lebih, kebanyakan orang tercerahkan itu pasti lebih suka memakai kata mungkin. Contohnya Mahavira, dia menjawab kalimat pertanyaan apapun pasti dijawab mungkin. Koyo Sepertinya ya mungkin, ya karena nggak ada yang tahu Nggak ada ke yang depannya tahu. gimana. Belum pasti. Jadi yang pasti adalah disadari perasaannya sekarang apa, ya itu disadari. Kalau nanti ibunya atau berubah atau enggak ya nggak ada yang tahu. Yang penting kalian bahagia terlepas dari ibunya berubah ataupun tidak. Langsung kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya yang ini saya rasa ada sedikit terpaut dengan pertanyaan saya juga. Bagaimana melepas kemelekatan, Mas? Apakah ada teknik atau tools yang bisa dipraktekkan? Sekarang tertanya, yang melekat siapa? Kita melekat kepada orang yang kita sayang. Kita yang mana? Eh, 저거는 산호 SMA Oh iya, SMA ya. Oh iya, kita ya kita. Jadi ini, melekat itu apa sih aslinya? Nggak, sampean pahamnya melekat itu apa? Kayak kandil Buat apa? Melekat itu apa? Butuh kan? Rasa butuh kan? iya butuh. Nah, butuh itu kan labelnya, bahasanya kan. Sensasi aslinya kayak gimana? Nah, itu yang sampean sadari. Ketika sampean sadari, kemelekatannya hilang, termasuk diri yang melekat juga hilang. Karena diri yang melekat aslinya nggak ada, cuma ada kemelekatan, tapi tidak ada diri yang melekat. Melekat. Gampang. Misal sampean lagi nidi sama cewek, dia Ya. udah disadari sensasinya. Biasanya nggak lama ceweknya ngejar balik, karena sampean nggak nidi. Ketika sampean nggak nidi, interaksi sampean jadi bagus ke ceweknya, nggak over, nggak tiap jam sampean tanya lagi ngapain, otomatis nggak gitu. Tapi ketika sampean nidi, sampean akan apa ya? Itu pengaruh ke pola chattingnya kan. Termasuk pengaruh ke pola PDKT, ke pola pendekatan dan lain-lain. Tapi ketika kalian sadari rasa butuhnya, kemudian kalian mulai mencintai diri sendiri, otomatis kalian nggak butuh orang lain, pola komunikasi kalian akan ganti sendiri. Di situ, cewek banyak yang tertarik. Iya kan? Sebenarnya kan soal cewek kan, hasilnya kan. Tanyain langsung. Tips bagus nih buat yang masih jomblo. Tips yang masih jomblo. Ya ini tips bagus yang buat mas, ya buat yang masih jomblo maksudnya. Mantap gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Dari subscriber Ngaji Roso juga pernah dengar DNA manusia itu sudah berlimpah. Bagaimana cara mengembangkannya? Terima kasih. Ya disadari yang diri yang ingin mengembangkan. Karena itu akan berkembang sendiri, bukan dalam kendali kalian. Ya kan? Kalian kan nggak bisa ngendaliin detak jantung kan? Oke, kalau kalian bisa ngendaliin detak jantung, Ya, terus kinerja peristaltik usus, lambung, baru dah kalian ngomongin mengendalikan DNA. berarti berkembang sendiri. Berkembang sendiri, disadari rasa kekurangannya. Gampang itu. Gampang. Ini Mas, perbedaan antara pelarian dan perayaan. Pelarian sama perayaan. Ya, Kalau orang lari ya nggak bisa merayakan, kan dia lari. Jadi kalau orang merayakan pasti dia tidak sedang lari.
Oke, jadi yang dirayakan itu bisa berbagai hal. Kesedihan bisa dirayakan, kebahagiaan bisa dirayakan. Tapi orang yang menolak kesedihan, dia tidak bisa merayakan kesedihan. Otomatis dia juga tidak bisa merayakan kebahagiaan. Karena kesedihan itu adalah ombak, kemudian muncul kebahagiaan. Itu kan ombak yang silih berganti kan, kayak matahari yang terbit dan tenggelam. Kalau kalian sibuk melawan matahari yang tenggelam, kalian akan pindah-pindah negara, sibuk sendiri. Akhirnya kalian tidak melihat matahari yang sedang terbit. Kalau kesedihan dirayakan itu maksudnya gimana? Dibiarkan apa adanya. Dibiarkan apa adanya. Itu perayaan. Jadi bukan kalian perayaan itu bukan dalam artian kalian joget-joget, enggak. Perayaan itu kalian membiarkan perasaan kalian apa adanya. Itu arti perayaan.